Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 6 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Kita diingatkan bahwa tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami tubuh dan darah-Mu sebagai makanan rohani kami. Tuhan, sadarkanlah kami agar setiap kali kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami selalu bersuka cita menyambutnya dan percaya penuh bahwa tubuh dan darah-Mu selalu membawa perubahan positif dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa memakan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kita. Tubuh dan darah Kristus adalah makanan jiwa kita. Di saat kita memakan dan meminumnya, maka mulai saat itulah Kristus menyatu dengan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Kesatuan itu sesungguhnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Tubuhnya yang sudah menjadi makanan tubuh dan jiwa kita sudah menyatu dengan kita, sudah menyawa dalam diri kita. Darahnya yang mulia pun menyatu dan merasuki tubuh dan jiwa kita. Memakan tubuh dan meminum darah Kristus berarti memasukkan kepribadian Kristus ke dalam diri kita. Totalitas kepribadian Kristus yang suci dan penuh kuasa itu sesungguhnya punya kuasa menjadikan kita suci dan selamat. Dia sendiri sudah menyatakan demikian dalam Injilnya hari ini, katanya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pernyataan Yesus Kristus ini akan menjadi satu kenyataan bagi siapa saja yang menyambutnya dengan penuh iman dan sungguh memberi diri kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan bagi siapa saja yang sungguh percaya pada Tuhan. Semakin rajin kita memakan tubuh dan meminum darah Kristus dengan penuh hormat dan percaya, maka kekuatan, sukacita, dan rasa damai selalu dirasakan. Tetapi kalau rasa hormat
dan iman akan tubuh dan darah Kristus tidak ada, maka kekuatan, sukacita, dan rasa damai mungkin tidak terasa. Supaya firman Tuhan bahwa tubuh dan darah Kristus adalah makanan dan minuman jiwa kita sungguh bisa jadi satu kenyataan dan dialami sungguh, maka sadar dan percayalah. Berdoalah sebelum menyambutnya. Tundukkanlah kepalamu sebelum menyambutnya. Ucapkanlah syukur kepadanya, karena kini dia sudah masuk ke dalam dirimu. Rasakanlah betapa sedap dan enaknya tubuh Kristus. Sikap-sikap ini pasti akan sangat membantu kita untuk sungguh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan lewat tubuh dan darahnya yang sedang kita rasakan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dalam Injilnya hari ini, Yesus juga ingatkan kita, katanya, "Akulah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya." Mana atau roti yang dikirim Tuhan di padang gurun itu adalah makanan jasmani, objek yang dimakan dan memberi kekenyangan bagi siapa yang memakannya. Tetapi tubuh dan darah Kristus yang diberikan Yesus Kristus itu bukan hanya sebagai makanan, tetapi satu pribadi yang punya kuasa dan bisa mengubah siapa saja yang memakannya dengan penuh iman. Dia yang adalah Tuhan dan manusia, memberi dirinya jadi makanan jiwa manusia. Dalam hal ini, Yesus Kristus bisa dilihat sebagai subjek yang bisa melakukan sesuatu kepada manusia yang memakannya, dan juga sebagai objek yang juga bisa memberi kepuasan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, berbahagialah kita, karena jiwa kita diberi makanan khusus oleh Tuhan. Sebagaimana tubuh jasmani kita butuh makanan jasmani, maka jiwa kita yang masih dalam perjalanan menuju rumah Tuhan sangat-sangat membutuhkan makanan itu untuk menguatkan jiwa yang mengadakan perjalanan itu. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu bahwa di saat kita memakan tubuh dan meminum darah Kristus, pada saat yang sama Kristus bersatu dengan kita dan memberi kita gizi yang sangat sehat dan menyegarkan kita. Dia yang adalah makanan jiwa kita juga adalah Tuhan kita, sumber hidup kita. Terimalah tubuh dan darahnya sebagai makanan jiwa dengan penuh iman dan hormat. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.